Seorang wanita gembel masuk ke toko emas. Dia ditertawakan, dihina, bahkan dikira maling. Satpam hampir menyeretnya keluar. Tapi tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Wanita lusuh itu menyimpan identitas yang membuat semua orang di toko itu nyaris sujud meminta maaf. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa ia datang dalam keadaan seperti itu? Pagi itu, cuaca di pusat kota tampak cerah. Jalanan padat oleh kendaraan dan pejalan kaki yang bergegas menjalani rutinitas. Di salah satu sudut jalan utama berdiri sebuah toko emas mewah bernama Surya Kencana Jewelry. Bangunannya menjulang dengan kaca bening dari lantai ke langit-langit, menampilkan kilau perhiasan dari kejauhan. Petugas keamanan berdiri tegak di depan pintu otomatis, dan staf di dalam sibuk melayani pelanggan kalangan atas yang datang silih berganti. Semuanya terlihat normal, hingga sosok asing perlahan melangkah masuk, memecah keharmonisan pagi itu. Sosok itu adalah seorang wanita muda berpenampilan lusuh. Rambutnya hitam panjang tak terurus, sebagian menutupi wajah. Pakaiannya sobek-sobek, baju kaos luntur yang ukurannya kebesaran, dan celana panjang kumal dengan noda lumpur mengering. Di tangannya tergenggam kantong plastik bekas, sementara sandal jepitnya menimbulkan suara gesekan saat menyentuh lantai marmer toko yang mengilap. Begitu pintu otomatis terbuka, aroma tubuhnya yang tidak sedap ikut masuk bersama hembusan angin. Semua kepala sontak menoleh. Seorang ibu sosialita yang sedang mencoba kalung emas langsung menutup hidungnya sambil melirik jijik. "Aduh, ini toko emas atau tempat penampungan sih?" gumamnya dengan nada tinggi. Pegawai muda yang berdiri di belakang etalase tampak bingung, sementara supervisor yang mengenakan dasi langsung melangkah maju. Tatapan semua orang tertuju pada wanita itu, yang tetap berjalan pelan, seolah tidak peduli pada reaksi sekitar. Wanita muda itu berhenti di tengah ruangan, matanya menyapu ke seluruh sisi toko. Bukan dengan pandangan bingung atau takut, melainkan penuh pengamatan. Ia terlihat seperti sedang menilai sesuatu, entah desain interior, posisi etalase, atau gerak-gerik para staf. Namun bagi yang melihatnya, ia hanya seorang gembel yang nyasar. Seorang staf wanita yang tampaknya baru bekerja mulai panik, mendekat ke meja kasir dan berkata dengan suara bergetar, "Apa kita perlu panggil satpam, Kak?" Beberapa pegawai pria tertawa kecil sambil menutup mulut. Salah satunya berbisik, "Mungkin dia kelaparan, mau ngemis kalung emas." Yang lain menimpali, "Atau mau curi cincin, tapi lupa ganti baju dulu." Suasana yang tadinya tenang berubah jadi penuh bisik-bisik dan cibiran. Tapi wanita itu tetap tak bereaksi. Ia berjalan ke salah satu etalase, menunduk memperhatikan perhiasan di balik kaca. Tangannya bahkan nyaris menyentuh permukaan kaca, membuat pegawai yang berjaga langsung bergerak menjauhkan dirinya. Supervisor toko akhirnya menghampiri wanita itu dengan langkah cepat dan sikap tegas. "Maaf, Mbak, ini tempat berjualan, bukan tempat mengamen," katanya sambil mencoba bersikap sopan namun terdengar jelas nada usirannya. Wanita itu hanya menoleh pelan, tidak marah, tidak juga takut. Matanya tajam dan tenang, lalu kembali memandangi isi etalase seperti tak ada yang bicara padanya. Sikap itu membuat supervisor makin geram. "Satpam, tolong bantu arahkan tamu ini keluar," perintahnya. Satpam yang berjaga di depan pintu mulai bergerak. Di saat yang sama, beberapa pelanggan sudah berdiri dari kursinya. Ada yang memutuskan keluar, ada juga yang merekam diam-diam dengan ponsel. Di era viral seperti sekarang, penampilan tak biasa memang jadi tontonan yang cepat menyebar. Saat satpam mendekat, wanita itu mendongak. Untuk pertama kalinya ia berbicara, suaranya pelan tapi terdengar jelas. "Kalau aku memang orang asing, mengapa kalian tak bertanya siapa aku dulu?" ucapnya tanpa emosi. Kalimat itu membuat supervisor terdiam sejenak. Tapi dengan cepat ia membalas, "Kita gak punya waktu buat orang-orang nyasar kayak kamu. Keluar sekarang sebelum hal lain terjadi." Wanita itu menarik napas panjang, lalu menatap langsung ke mata supervisor. "Kalian pasti sangat yakin dengan penilaian kalian, ya?" katanya datar. Nada bicaranya berubah. Kini terdengar lebih tegas dan berwibawa. Beberapa staf mulai saling melirik. Ada sesuatu yang aneh dari wanita ini. Penampilannya memang seperti gembel, tapi sikap dan caranya berbicara terasa sangat terkontrol, bahkan berkelas. Meski suasana mulai janggal, tak ada satupun dari mereka menyadari bahwa mereka sedang dinilai, diuji. Bahwa hari itu bukan hari biasa. Karena mereka belum tahu siapa sebenarnya wanita yang sedang mereka hina dan hendak mereka usir itu.
Yang mereka lihat hanyalah penampilan, tapi yang akan mereka dapat adalah pelajaran seumur hidup. Langkah kaki satpam semakin mendekat. Sepatu kulit hitamnya menimbulkan gema pelan di lantai marmer toko. Pria bertubuh besar itu menghentikan laju tepat di samping wanita muda yang masih berdiri anggun meski dalam pakaian kumal. Ia berdiri sejajar, menatap supervisor seolah meminta konfirmasi akhir. Supervisor mengangguk cepat, lalu berkata, "Arahkan dia keluar sekarang. Jangan bikin suasana makin gak nyaman." Beberapa staf tersenyum puas, merasa situasinya terkendali. Satpam itu menoleh ke arah wanita lusuh tersebut dan berkata datar, "Maaf mbak, kalau tidak ada keperluan jelas, saya minta tolong keluar dari sini." Tamu lain terganggu. Namun alih-alih menunduk takut atau membela diri, wanita itu malah membalas dengan satu kalimat tenang. "Apa semua orang tak pantas masuk ke tempat seperti ini hanya karena bajunya?" Suasana mendadak senyap. Kalimat itu menampar langsung ke arah semua orang yang sejak tadi menilai berdasarkan penampilan. Tapi tak seorang pun bersedia mundur dari keangkuhannya. Salah satu karyawan wanita yang berdandan menor mencibir sambil berbisik ke temannya. "Drama, baru juga gembel, sok bijak." Temannya terkekeh pelan, cukup nyaring untuk didengar si wanita lusuh. Tapi lagi-lagi, ia tak menggubris. Ia justru melangkah lebih jauh ke arah etalase berlian di sisi kanan toko, tempat paling mahal dan paling eksklusif di ruangan itu. Tindakan itu membuat semua orang terpaku. Bahkan satpam sempat terhenti di tempat. Supervisor melangkah cepat dan membentaknya. "Hei, jangan sentuh apa-apa. Kamu kira ini pasar loak, hah?" Wanita itu membalikkan badan perlahan, menatap pria itu dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum samar. "Bapak marah karena saya kotor, atau karena takut saya mampu beli sesuatu yang Bapak tak sangka?" Seketika, wajah sang supervisor memerah. Ia hampir kehilangan kontrol, tetapi harus tetap terlihat profesional di depan pelanggan. "Oke, cukup. Ini sudah keterlaluan," teriaknya. Dia melambaikan tangan kepada satpam. "Antar dia keluar sekarang, dan kalau perlu panggil polisi." Beberapa staf menahan tawa. Seorang pelanggan pria berjas rapi bahkan sempat berkomentar, "Baru kali ini saya lihat gembel gaya selebriti." Wanita itu akhirnya berhenti berjalan. Ia berdiri di tengah toko, dikelilingi emas dan permata, tapi justru membuat ruangan terasa seperti ruang sidang. Ia menatap satu persatu orang di hadapannya. Staf, satpam, pelanggan. Tatapannya tajam dan tak terduga. "Kalian begitu cepat menilai orang. Tapi kalian lupa, tempat seperti ini bisa dibeli oleh siapapun, termasuk oleh orang yang kalian hina hari ini." Kalimat itu menciptakan suasana tegang. Tak ada yang bicara. Bahkan satpam kini terlihat ragu, tak lagi semantap sebelumnya. Supervisor mencoba menjaga kendali. "Cukup bicaranya. Ini bukan panggung sandiwara." Tapi nadanya melemah, karena ada sesuatu dari cara bicara wanita itu yang terasa berbahaya. Bukan ancaman fisik, tapi ancaman kenyataan yang akan segera berubah. Beberapa detik berikutnya, sesuatu terjadi. Pintu otomatis terbuka lagi. Kali ini bukan untuk pelanggan biasa. Seorang pria tua dengan jas abu-abu mahal dan tongkat kayu masuk terburu-buru. Wajahnya tegang. Semua staf langsung berdiri tegak dan memberi salam. "Selamat pagi, Pak Herman." Ya, pemilik toko emas itu sendiri telah datang. Tapi yang membuat semua orang terdiam bukanlah kehadirannya, melainkan tatapannya yang langsung tertuju kepada wanita lusuh itu. Matanya berkaca-kaca, dan dari mulutnya keluar satu nama yang membuat jantung semua orang di ruangan itu nyaris berhenti. "Laras!" Ruangan mendadak membeku. Semua suara lenyap, seolah waktu berhenti tepat saat Pak Herman menyebut nama itu. "Laras?" Supervisor yang tadi lantang kini membisu. Wajahnya pucat. Satpam yang hendak menarik si wanita langsung mematung. Para karyawan saling melirik dengan bingung, mencoba mencocokkan wajah wanita lusuh itu dengan bayang-bayang masa lalu yang pernah mereka dengar, tapi tak pernah mereka lihat secara langsung. Wanita itu menoleh pelan ke arah pria tua yang kini berjalan mendekat dengan mata berkaca-kaca. Di wajahnya yang lelah, terselip senyum kecil yang lembut. "Ayah." Hanya satu kata itu yang ia ucapkan, namun cukup untuk meruntuhkan segala kesan dan prasangka yang telah dibangun oleh orang-orang di ruangan itu. Pak Herman langsung mempercepat langkahnya dan memeluknya erat di tengah-tengah toko, tanpa peduli pada pakaian kumal atau aroma tubuh yang melekat. "Kemana saja kamu, Nak?" bisik Pak Herman dengan suara bergetar.
Kenapa kamu? Kenapa kamu seperti ini? Laras menarik napas panjang. Aku kembali untuk melihat siapa yang benar-benar menjaga toko ini. Siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya mengincar gaji dan menghina pelanggan berdasarkan baju mereka. Seketika, semua kepala tertunduk. Mereka menyadari satu hal yang tak pernah mereka duga, bahwa mereka baru saja mempermalukan putri dari pemilik toko emas itu sendiri. Supervisor mencoba menenangkan dirinya, lalu dengan suara gemetar bertanya, "Maaf, Pak, ini benar anak Bapak?" Pak Herman menoleh dengan tatapan tajam yang belum pernah ia berikan pada staf manapun. "Bukan hanya anak saya. Dia pewaris satu-satunya Surya Kencana. Dan mulai hari ini, dia yang akan mengawasi kalian semua." Ucapan itu seperti bom meledak di tengah toko. Tak ada yang berani bicara. Beberapa pegawai bahkan sudah mulai menangis. Mereka sadar, kesalahan mereka lebih dari sekadar perlakuan buruk. Mereka baru saja melecehkan masa depan dari tempat mereka bekerja. Laras melangkah ke tengah ruangan. Kini langkahnya lebih tegap. Auranya berubah. Meskipun pakaian lusuh itu masih menempel di tubuhnya, semua orang bisa merasakan bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi seorang gembel, tapi seorang pemimpin. Ia menatap satu persatu karyawan, yang tadi tertawa, mencibir, dan meremehkannya. Tatapannya tajam namun tidak membentak, seolah ingin menusuk ke hati yang paling dalam. "Kalian tadi tak tahu siapa aku, dan aku pun tak butuh dikenali," katanya lantang. "Yang aku butuh adalah rasa hormat, bukan untukku, tapi untuk siapapun yang masuk ke tempat ini, termasuk mereka yang kalian anggap tak mampu membeli apa-apa." Suasana jadi emosional. Beberapa karyawan mulai meminta maaf. Ada yang berlutut, ada yang menangis terseduh-seduh. Tapi Laras hanya diam. Ia ingin mereka belajar, bukan sekadar minta maaf karena ketahuan. "Aku bisa memecat kalian semua hari ini juga," lanjut Laras. "Tapi hukumanku bukan pemecatan. Hukumanku adalah membuat kalian menanggung rasa malu atas cara kalian memperlakukan manusia." Pak Herman berdiri di sampingnya, mengangguk pelan. "Aku mendidik putriku untuk tidak menilai orang dari pakaian mereka. Tapi rupanya karyawan-karyawan yang kubayar mahal, lupa pada nilai-nilai dasar itu." Laras berjalan perlahan ke arah kursi pelanggan yang kosong. "Duduk tenang. Kalian semua akan tetap bekerja di sini. Tapi mulai hari ini, kalian semua akan mengikuti pelatihan pelayanan manusiawi. Kalian akan diajarkan ulang bagaimana menghormati orang." Dan dengan itu, tirai kebenaran telah dibuka. Hari yang dimulai dengan hinaan dan ejekan, kini berubah menjadi pelajaran paling berharga yang pernah terjadi di toko emas Surya Kencana. Setelah kebenaran terungkap, keheningan menggantung di udara seperti awan gelap yang menekan dada setiap orang di ruangan itu. Tak ada suara, tak ada bisikan, bahkan langkah pun terasa berat untuk digerakkan. Semua karyawan berdiri kaku, sebagian tertunduk dalam-dalam, sebagian lain mulai menggigit bibir menahan gemetar. Rasa malu menyelimuti mereka lebih keras dari teriakan manapun. Laras, si wanita yang beberapa menit lalu mereka hina, kini duduk tenang sebagai pewaris utama toko emas tempat mereka menggantungkan hidup. Supervisor yang tadi vokal perlahan melangkah maju. Wajahnya yang biasanya berwibawa kini pucat dan basah oleh keringat dingin. Dengan suara parau, ia berkata, Saya benar-benar tidak tahu, Nona Laras. Saya minta maaf. Kami semua minta maaf." Laras menatapnya tanpa senyum, tidak juga marah. Namun jelas terlihat dalam tatapannya bahwa ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari kemarahan, kekecewaan. "Maaf?" ucap Laras pelan. Suaranya tenang namun menggigit. "Apa kalian minta maaf karena tahu siapa aku? Atau karena kalian sadar kalau selama ini kalian memperlakukan orang dengan cara yang salah?" Pertanyaan itu membuat supervisor tak bisa menjawab. Hanya diam dan semakin menunduk. Beberapa karyawan wanita mulai menangis, bukan karena takut dipecat, tapi karena merasa malu telah memperlakukan seseorang dengan buruk hanya karena tampilan luarnya. Laras berdiri. Langkahnya pelan tapi tegas. Ia berjalan mendekati etalase berlian, tempat di mana beberapa menit lalu dia hampir diusir. Ia menyentuh kaca itu perlahan, lalu menoleh ke para staf. "Tahu kenapa aku memilih masuk dengan pakaian seperti ini? Karena aku ingin tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bekerja dengan hati." Ia menatap satu persatu staf, yang kini berdiri seperti anak sekolah menunggu hukuman. "Kalian gagal.
Bukan karena tidak mengenal wajahku, tapi karena tidak mengenal nilai yang ditanamkan ayahku sejak toko ini berdiri. Setiap orang yang masuk ke sini adalah manusia yang layak dihormati. Salah satu staf wanita, yang tadi mencibir dan menertawakan Laras, tak kuasa menahan tangis. Ia maju perlahan dan berlutut. Tangannya gemetar saat ia berkata, "Saya malu, Nona. Saya bukan hanya bersalah pada Anda, tapi juga pada diri saya sendiri." Tangisnya pecah, dan beberapa staf lain pun ikut menangis. Suasana menjadi penuh penyesalan yang tulus. Tapi Laras tetap berdiri tegak, tidak terbawa emosi. "Aku tak butuh air mata," ujar Laras tegas. "Aku butuh perubahan." Pak Herman yang berdiri di dekatnya menatap semua stafnya dengan pandangan berbeda. Ia sudah menghabiskan puluhan tahun membangun toko ini, dan baru hari ini, ia merasa semuanya hampir runtuh bukan karena kerugian, tetapi karena hilangnya nilai-nilai dasar dalam diri orang-orang yang ia percayakan. Laras melangkah mundur, memberikan ruang untuk semua staf merenungkan ucapan-ucapannya. "Bayangkan jika aku memang gembel betulan. Bayangkan jika aku datang untuk mencari pertolongan, tapi malah diusir dan dihina. Berapa banyak orang di luar sana yang kalian tolak mentah-mentah hanya karena mereka tak terlihat berduit?" Mereka semua terdiam. Beberapa wajah mulai menampakkan rasa terpukul yang sesungguhnya. Tidak ada lagi suara pembelaan. Tidak ada yang mencoba mencari alasan. Semuanya sadar, hari itu bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana mereka semua bisa berubah. Dan ketika Laras melangkah menuju ruang belakang, ia berkata pelan namun tajam, "Kalian boleh minta maaf sebanyak yang kalian mau, tapi permintaan maaf sejati hanya terlihat lewat tindakan. Aku akan beri kalian kesempatan membuktikannya." Dan dengan itu, pintu ke babak baru pun terbuka. Bukan hanya untuk Laras sebagai pemimpin, tapi untuk seluruh karyawan yang harus memulai kembali, dengan hati yang baru dan cara pandang yang berubah. Hari itu, toko emas Surya Kencana tutup lebih awal. Untuk pertama kalinya sejak berdiri belasan tahun lalu, papan "Closed Internal Training" tergantung di pintu kaca depan. Di dalam, semua staf duduk di ruang pertemuan toko. Tidak ada yang berbicara. Mereka duduk berjejer seperti murid sekolah yang tahu akan dimarahi oleh kepala sekolah mereka sendiri. Tapi kali ini, yang berdiri di depan bukan kepala mereka selama ini, melainkan Laras, wanita muda yang beberapa jam sebelumnya mereka usir, hina, dan remehkan. Laras berdiri tegak. Kali ini telah berganti pakaian, kemeja putih bersih dan celana hitam sederhana. Ia terlihat sangat berbeda, tapi sikap dan sorot matanya tetap sama. Tegas, tenang, tak tergoyahkan. Di tangannya, sebuah map berisi catatan tentang toko dan catatan tentang masing-masing staf. Di hadapannya, 12 pasang mata menunduk dalam-dalam, menunggu kalimat pertama keluar dari mulut pewaris utama toko itu. "Aku bisa saja memecat kalian semua hari ini," katanya, membuka sesi dengan suara datar. "Dan aku yakin, jika kulakukan itu, sebagian besar dari kalian akan mencari pekerjaan baru, dengan karakter lama yang sama. Dan suatu hari nanti, kalian akan menyakiti orang lain dengan cara yang sama seperti kalian menyakiti aku hari ini." Semua orang tetap diam. Beberapa mulai berkaca-kaca, karena tahu bahwa kalimat itu bukan sekadar gertakan, itu peringatan dari seorang pemimpin sejati. "Ayahku membangun toko ini dengan keringat dan nilai-nilai. Tapi hari ini aku melihat nilai itu tidak lagi ada di hati kalian," lanjut Laras. "Kalian menilai orang dari baju, dari sepatu, dari tas. Tapi kalian lupa bahwa manusia tidak bisa diukur dari tampilan. Hari ini aku bukan hanya menyamar sebagai gembel. Aku menyamar sebagai peluang kalian untuk berubah." Kalimat itu membuat ruangan benar-benar senyap. Para staf kini bukan hanya merasa malu, tapi mulai menyadari bahwa yang sedang mereka hadapi adalah seseorang yang tidak hanya ingin menghukum, tetapi ingin mendidik. Laras berjalan pelan ke sisi ruangan, menatap wajah-wajah yang tertunduk. "Aku tahu tidak semua dari kalian jahat. Tapi kalian terbiasa dengan sistem yang membenarkan penilaian cepat. Hari ini, sistem itu berubah. Mulai minggu depan, kalian semua akan ikut pelatihan pelayanan berbasis empati. Akan ada pembinaan mental, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tak hanya itu, setiap bulan kita akan undang tokoh-tokoh inspiratif yang pernah hidup di jalanan, biar kalian dengar langsung apa rasanya dihina seperti yang kalian lakukan tadi pagi." Supervisor toko yang sejak tadi hanya menunduk akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara serak, "Apakah kami masih pantas bertahan, Nona Laras?"
Laras mengangguk pelan. Setiap orang bisa salah. Tapi hanya yang mau belajar yang pantas diberi kesempatan kedua. Kalimat itu disambut dengan kelegaan. Tapi juga rasa tanggung jawab yang baru. Para staf menyadari bahwa mereka tidak hanya diberi maaf, tapi juga diberi kepercayaan. Dan kepercayaan itu, seperti emas, tak boleh ternoda lagi. Di akhir sesi, Laras menutup mapnya dan berkata, "Toko ini bukan milik orang kaya. Ini milik setiap orang yang merasa diperlakukan manusiawi saat masuk ke sini. Kalian bukan sekadar penjual emas. Kalian wajah dari nilai-nilai toko ini. Jika kalian hancurkan itu, maka tak ada perhiasan di dunia yang cukup berharga untuk menebusnya." Seketika ruangan dipenuhi tepuk tangan pelan. Bukan karena pidatonya luar biasa, tapi karena setiap kata menyentuh hati dan membangunkan nurani. Setelah itu, Laras keluar ruangan, membiarkan semua karyawan larut dalam keheningan dan refleksi. Mereka tak lagi melihatnya sebagai putri bos atau direktur baru, tapi sebagai orang yang datang di titik paling rapuh, dan justru membimbing mereka dengan ketegasan yang penuh kasih. Di balik pakaian mewah dan lantai marmer toko emas itu, hari itu, mereka semua sedang belajar menjadi manusia kembali. 2 bulan berlalu sejak hari yang mengubah wajah toko emas Surya Kencana selamanya. Pelatihan pelayanan yang dipimpin langsung oleh Laras berjalan intensif. Para staf yang dulu acuh dan penuh prasangka kini mulai menunjukkan perubahan nyata. Mereka tidak lagi menilai dari sepatu, pakaian, atau aroma tubuh. Mereka menyambut setiap orang yang datang dengan senyum tulus dan ucapan selamat pagi yang tak lagi dibuat-buat. Suasana toko juga berubah drastis. Laras memutuskan untuk mengganti slogan toko yang dulu berbunyi, "Kemewahan terbaik untuk Anda," menjadi, "Setiap orang berhak dihargai." Bagi sebagian orang, itu terdengar sederhana. Tapi bagi pelanggan yang datang dengan pakaian sederhana, ucapan itu bagaikan pelukan hangat. Toko itu bukan lagi sekadar tempat membeli emas, melainkan tempat di mana martabat manusia dijaga seperti perhiasan paling mahal. Seorang ibu penjual sayur yang masuk hanya untuk melihat-lihat kini tak lagi merasa takut. Seorang pemuda ojek online yang hendak mencari cincin untuk tunangannya dilayani dengan sabar dan penuh hormat. Bahkan ada pelanggan yang menangis setelah merasa benar-benar dihargai untuk pertama kalinya di toko perhiasan. Semua itu bukan karena strategi marketing. Itu karena Laras telah mengembalikan nyawa pada nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini hilang. Para staf pun kini lebih peka. Mereka mengakui bahwa pelatihan dari Laras telah membuka mata mereka. Banyak yang mengaku dulu merasa bangga karena bisa menilai siapa yang bisa membeli dan siapa yang tidak. Tapi kini, mereka tahu, kemewahan bukan di tangan, tapi di hati yang tahu menghormati. Laras tidak pernah lagi menyebut-nyebut kejadian dirinya menyamar sebagai gembel, namun kisah itu diam-diam menjadi legenda di kalangan karyawan baru, pelajaran yang tak tertulis, tapi tak akan pernah dilupakan. Pak Herman sendiri kini lebih banyak menyerahkan pengelolaan toko kepada Laras. Ia tahu, toko itu aman di tangan putrinya, bukan karena Laras cerdas, tapi karena Laras memimpin dengan hati, bukan hanya dengan otak. Ia memimpin dengan pengalaman, bukan sekadar teori. Ia telah melewati hinaan, lalu mengubahnya menjadi kekuatan untuk memperbaiki sistem yang selama ini rapuh. Suatu sore, Laras duduk di ruangannya sambil melihat CCTV toko. Ia melihat seorang pria tua berpakaian lusuh masuk ke toko. Para staf langsung menyapanya ramah, mempersilakan duduk, dan menawarkan air minum. Laras tersenyum kecil. Ia tak perlu turun tangan lagi. Nilai yang ia tanam sudah tumbuh. Ia menatap langit kota lewat jendela kacanya. Langit senja memantulkan cahaya emas di jendela toko. Tapi Laras tahu, cahaya yang sesungguhnya kini berasal dari dalam hati para stafnya. Kisah ini bukan hanya tentang emas, atau pewaris kaya, atau toko mewah. Ini adalah cerita tentang kesempatan kedua, tentang membuka hati, tentang memilih untuk tidak menjadi orang yang cepat menghakimi. Karena terkadang, orang yang terlihat paling hina, menyimpan pelajaran hidup yang paling berharga. Dan orang yang berani berubah, adalah orang yang paling layak disebut berharga. Toko emas itu kini sering dikunjungi bukan hanya oleh pembeli, tapi oleh sekolah, komunitas, bahkan jurnalis. Semua ingin tahu, apa rahasianya? Dan jawabannya selalu sama, hormati setiap manusia, karena manusia lebih berharga dari emas manapun. Dan bagi Laras, itu adalah warisan yang paling ia banggakan. Bukan warisan harta, tapi warisan nilai. Bagaimana menurutmu kisah ini?
teman-teman? Apakah kamu pernah dinilai hanya karena penampilanmu? Atau justru pernah menilai orang dari luarnya saja? Tulis pengalamanmu di kolom komentar, karena setiap cerita bisa menginspirasi orang lain. Jika kisah ini menyentuh hatimu, beri like dan bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa subscribe channel Kisah Tentram untuk cerita-cerita penuh makna yang akan terus menggugah hati dan membuka mata. Karena di dunia yang terlalu cepat menilai, mari kita jadi orang yang mau mengerti.